Perkenalkan, nama saya Maria Cindana Kurniati, NPM 24103392, kelas 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi negara. Adapun subpemateri yang akan dibacakan oleh para pemateri yaitu pengertian konstitusi, kedudukan konstitusi, tujuan dan fungsi konstitusi, Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi, perubahan konstitusi, dan terakhir Piagam Madinah. A. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu kata constitution yang berarti membentuk, menyusun pernyataan. Sedangkan dalam bahasa Prancis berasal dari kata constituere yang artinya membentuk. Dalam bahasa Latin merupakan gabungan dari dua kata yaitu cum yang artinya bersama-sama dengan dan statuere yang berarti berdiri, membuat sesuatu berdiri atau menetapkan. Jadi, konstitusi berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama. Bagian B, kedudukan konstitusi. Konstitusi pada hakikatnya berlaku sebagai hukum tertinggi karena merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi seluruh rakyat yang berdaulat dalam suatu negara. Dalam konstitusi terdapat berbagai dokumen hukum, politik, dan ekonomi yang berfungsi sebagai mercusuar yang memberikan pedoman, arah, dan petunjuk bagi suatu negara untuk menata dirinya. Konstitusi juga berisi tentang aturan main antar berbagai pusat kekuasaan sehingga terdapat kepastian bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Pada hakikatnya, konstitusi berisi 3 hal pokok. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Yang kedua, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Strijken dalam bukunya Het Strategie van het Koninkrijk der Nederland menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. 2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang. Dan keempat, suatu keinginan dengan suatu perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin. C. Tujuan dan fungsi konstitusi. Konstitusi memiliki tujuan yaitu A. Memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. B. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. C. Memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa negara dalam menjalankan kekuasaannya. Sehingga dari tujuan dan fungsi tersebut, konstitusi memiliki peran yang sangat strategis dalam mencapai dan meraih tujuan negara sebagaimana menurut Lemhanas 2011, konstitusi memiliki peran strategis berupa A. Menjaga kredibilitas dan efektivitas sebagai lembaga politik. B. Menjamin kehidupan demokrasi dan public engagement. C. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam rangka akuntabilitas badan-badan publik. D. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi. Setelah Undang-Undang 45 disahkan menjadi aturan main dan kerangka kerja pemerintah Republik Indonesia, sejak itulah berlaku konstitusi yang mengikat seluruh wilayah dan bangsa Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang 1945 adalah Konstitusi Republik Indonesia yang pertama yang terdiri atas 1. Pembukaan yang meliputi 4 alinea berasal dari naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang disusun panitia kecil pada 22 Juni 1945. Yang kedua, batang tubuh atau isi yang meliputi 16 bab 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 aturan tambahan yang berasal dari rancangan Undang-Undang Dasar tanggal 16 Juli 1945.
dan disusun oleh BPUPKI. Yang ketiga, penjelasan resmi Undang-Undang 1945. Perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi atau biasa disebut dengan istilah amandemen bukanlah sesuatu yang dianggap tabu atau terlarang dalam kehidupan negara yang demokratis. Perubahan merupakan sesuatu hal kehidupan dan sejarah. Perkembangan kebutuhan dan pemikiran manusia yang selalu berubah menuntut penyesuaian-penyesuaian suatu undang-undang yang merupakan produk pemikiran manusia dalam kurun tertentu. Bahkan dalam kehidupan beragama, manusia telah banyak melakukan perubahan-perubahan penafsiran atas kitab suci agamanya yang sakral. Perubahan penafsiran atas kitab suci itu bukanlah tergolong atas nama hukum Tuhan. Sebaliknya merupakan tindakan kreatif manusia dalam rangka mencari jawaban-jawaban aktual agama terhadap tuntutan dan perkembangan zaman. Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama di dunia. Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam sebuah negara yang harus ditaati dan diikuti. Madinah Al-Munawwarah adalah salah satu negara yang mempunyai konstitusi yang ditulis yang dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Konstitusi Madinah ini tidak lepas dari historis atau sejarah perjalanan kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai pemimpin pada masa itu, dan juga konstitusi Madinah ini tidak lepas tentang masyarakat Madinah. Dalam cerita sejarah, Madinah adalah sebuah negara yang memiliki lingkungan yang subur. Bangsa Indonesia dengan Pancasilanya pada sila keempat menyebutkan bahwa pemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan jelas mengisyaratkan bahwa untuk menangani atau menyelesaikan suatu konflik adalah dengan jalur musyawarah, bukan dengan kekerasan, apalagi sampai memanfaatkan hukum sebagai alat menyingkirkan kelompok orang yang tidak disenangi. Piagam Madinah sebagai konstitusi yang diterapkan di Madinah merupakan kesepakatan bersama dan bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Begitu pula Konstitusi Republik Indonesia yang merupakan konsensus bersama yang dituju untuk kepentingan bersama, bukan dimanfaatkan oleh pengusaha atau kelompok tertentu saja. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, fungsi, prinsip dasar. Yang pertama itu pengertian konstitusi negara. Konstitusi didefinisikan sebagai hukum dasar tertinggi yang mengatur struktur negara, hukum warga negara. Pembagian kekuasaan dianggap sebagai hukum tertinggi yang meningkatkan kekuasaan ini dianggap sebagai hukum tertinggi yang meningkatkan semua pihak termasuk pemerintah. Yang berikutnya itu hubungan dengan Undang-Undang 1945. Judul resmi Undang-Undang 1945 mencerminkan ini secara tepat pada pasal 1 ayat 1 menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini ditetapkan konsisten sebagai fondasi hukum dengan pasal 2 sebagai dasar negara. Ini menekankan konstitusi sebagai plat jalan yang sejalan dengan Undang-Undang 1945 mengatur identifikasi sosial nasional kedaulatan rakyat pasal 1 ayat 2 dan bentuk negara republik presidensial. Yang berikutnya itu analisis Undang-Undang 1945 yang pertama kali diadopsi pada 1945 dan diamandemenkan 4 kali dari tahun 1999 sampai tahun 2002 adalah konstitusi fleksibel dan stabil. Ini berada dari konstitusi kaku seperti AS karena memungkinkan perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial politik di Indonesia. Yang kedua itu fungsi konstitusi negara, mengatur hubungan warga negara, lembaga, analisis. Undang-Undang 1945 mengatur ini melalui pembagian kekuasaan pasal 6-23, eksekutif di bawah presiden, legislatif, DPRD, MPR, yudikatif, dan MA, MK. Contoh itu pasal 20 tentang kekuasaan legislatif, DPR, dan mengatur pembuatan undang-undang. Fungsi ini mencegah konflik kekuasaan.
Yang berikutnya itu fungsi pembatasan membatasi kekuasaan untuk melindungi HAM, yaitu analisis pasal 28A sampai 34 Undang-Undang 1945 itu hasil amandemen tahun 2000 menjaminkan hak hidup, kebebasan bersama hak atau keadilan dan hak ekonomi. Contohnya itu makna konstitusi MK sering mengingatkan undang-undang untuk memastikan kapasitas seperti patusan hak privasi tahun 2017. Yang berikutnya itu fungsi stabilitas, memberikan kerangka stabilitas untuk pembangunan jangka panjang. Analisis maksimal amandemen di pasal 37 memungkinkan perubahan konstitusi kepada tentang revolusi ini menekankan pembangunan yang relevan dengan Indonesia yang menggunakan Undang-Undang tahun 1945. Yang ketiga itu prinsip dasar konstitusi negara. Yang pertama itu tentang supremasi hukum. Semua hukum di bawah kekuasaan pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Yang berikut analisisnya itu mencegah dengan NK sebagai pengawasan, yaitu di pasal 24C. Yang kedua itu demokrasi. Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat pasal 1 ayat 2, analisis pemilihan umum pasal 6A dan multipartai pasal 28 mencerminkan ini meskipun tidak mendalami tentang konsep seperti tentang konsep korupsi. Yang berikut itu negara hukum, integrasi hukum dalam pemerintahan. Analisis Undang-Undang 1945 menekankan negara hukum adalah lembaga seperti KPK meski tidak disebabkan dan dikonstitusikan. Sebagai implementasi, yang berikutnya itu perlindungan HAM. Analisis pasal 20I ayat 4 menekankan HAM tidak dapat dikurangi yang sering diuji di MK. Misalnya hak atas kesehatan selama pandemi. Yang berikutnya analisis keseluruhan prinsip-prinsip ini membuat Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi yang progresif dan berbeda dari versi asli undang-undang yang lebih sederhana. Sekian dan terima kasih.